masa kejayaan hingga runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Selain kerajaan Hindu-Buddha, di Indonesia juga ada kerajaan Islam. Munculnya kerajaan Islam di Indonesia disebabkan oleh para pendatang Islam dari Arab, India, dan Persia yang awalnya singgah untuk berdagang. Lama-kelamaan menetap dan membangun kerajaan. Salah satu yang terkenal adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 oleh Nizamuddin Al-Kamil, seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir. Kerajaan yang berpusat di pesisir pantai utara Sumatera dekat Lhokseumawe ini didirikan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama lada. Setelah Nizamuddin Al-Kamil wafat, kerajaan ini telah beberapa kali dipimpin oleh raja-raja yang juga memberikan pengaruhnya terhadap kerajaan dan masyarakat sekitar. Berikut ini telah dirangkum beberapa nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai beserta masa kepemimpinannya. Di antara raja-raja yang disebutkan di atas, ada beberapa raja yang perannya cukup besar hingga membuat Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Pada tahun 1267, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Meurah Silu dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh, di mana pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Selain lada, Kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Lalu yang kedua adalah Sultan Muhammad Az-Zahir. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297, kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Mata uang ini berupa kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Al-Zahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil, yang berarti Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada tahun 1326, tentara kerajaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, di Kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Ada beberapa aspek yang mendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Yang pertama adalah aspek perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, misalnya Gujarat, Persia, dan Arab. Lalu aspek perekonomian, Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya karena banyak diminati oleh bangsa Eropa. Lalu yang terakhir adalah aspek pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat karena letaknya di dekat pesisir pantai. Tidak selamanya kerajaan mengalami kejayaan, pasti ada masanya ia akan runtuh. Sama halnya seperti Kerajaan Samudra Pasai, pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zain Al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang melemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Kerajaan Samudra Pasai.
Pada tahun 1524 akhirnya kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam.